Dengan digital marketing, kita mampu menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Dan sebuah bisnis juga bisa tumbuh dengan lebih pesat. Apalagi untuk konversi. Dengan digital marketing, kita bisa mendapatkan konversi dengan lebih tinggi. Apa itu digital marketing? Dalam video ini, kita akan bahas dan ulas lebih lengkap segala hal yang berkaitan dengan digital marketing. So, tonton terus video ini ya. Hai, saya Aprilia. Saya adalah seorang digital marketing spesialis. Dalam video kali ini, kita akan bahas segala hal yang berkaitan dengan digital marketing, mulai dari SEO, SEM, sosial media, email marketing, CRM, dan semua media digital yang bisa kita gunakan dalam upaya pemasaran sebuah brand atau apapun produk yang kita ingin tawarkan. Jika dibandingkan dengan marketing secara konvensional, digital marketing memiliki beberapa keunggulan. 3 di antara keunggulannya adalah: yang pertama, digital marketing mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua, metode pengukuran performance atau hasil dari sebuah activity marketing sangat mudah karena ketersediaan beberapa platform pengukuran performance. Kemudian yang ketiga, metode atau penerapan strategi yang cenderung lebih mudah karena beberapa platform penyedia iklan misalnya memberikan pengalaman atau user experience yang sangat memudahkan. Lalu, metode apa aja sih yang bisa membantu Anda dalam mencapai sebuah objektif melalui digital marketing? Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan di sini, terutama bagi Anda yang ingin memulai sebuah campaign atau activity marketing melalui digital marketing. Yang pertama, dan cukup umum dilakukan oleh banyak pelaku usaha, adalah memiliki sebuah website. Dengan website, Anda dapat membuat sebuah konten yang isinya adalah informasi mengenai bisnis Anda, produk yang Anda tawarkan, atau advantage atau benefit yang Anda bisa tawarkan melalui produk atau service Anda. Website memiliki peluang di mana setiap audiens yang terhubung dengan internet itu dapat mengakses website yang Anda miliki. Maka bisa dipastikan kesempatan atau peluang atau opportunity bisnis Anda untuk bisa dilihat orang menjadi lebih besar. Setelah Anda memiliki website, berikutnya yang perlu Anda persiapkan adalah bagaimana mendatangkan traffic ke website Anda. Ada beberapa cara atau platform yang bisa kita manfaatkan dalam mendatangkan traffic. Di antaranya adalah search engine. Bagaimana kemudian search engine bisa kita optimalkan sebagai salah satu channel yang bisa mendatangkan traffic? Ada istilah dalam satu digital marketing strategi, yaitu SEO atau Search Engine Optimization. Ada beberapa hal teknis yang memang perlu Anda ketahui dalam pengoptimalan sebuah website hingga mampu terindeks atau mampu mendapatkan kesempatan yang baik ketika terjadinya pencarian di mesin pencari. Mesin pencari bisa beragam, Google seperti Yahoo mungkin, atau Bing, dan banyak lagi lainnya. Atau Anda juga bisa memanfaatkan beberapa strategi yang membutuhkan sedikit investasi di sana. Karena ini berbayar, kita biasa sebut SEM atau Search Engine Marketing. Kita menggunakan beberapa fasilitas yang disediakan oleh platform search engine seperti Google Ads misalnya, kemudian ada Bing Ads juga. Tujuannya adalah mempercepat atau mempersingkat proses optimisasi tadi. Ketika optimisasi yang kita lakukan masih berjalan untuk bisa mendapatkan posisi yang optimal pada mesin pencari, di saat tersebutlah kita menggunakan sedikit investasi untuk meletakkan posisi brand kita di posisi terbaik atau ranking terbaik dengan mekanisme berbayar atau pay per click sistemnya, biasanya seperti itu. Dengan SEM, maka visibilitas website Anda akan meningkat dibandingkan sebelumnya
dan bisa dipastikan ini terjadi dalam waktu yang singkat atau instan. Tapi jangan khawatir, goals atau objektif yang Anda miliki itu bisa disesuaikan dengan penerapan strategi di dalam campaign yang kita jalankan. Jadi saya nilai ini salah satu metode yang cukup efektif untuk memberikan kompensasi waktu pada saat optimisasi organik yang Anda sedang lakukan di website. Jadi secara investasi waktu Anda bisa tetap tercover dengan adanya ads yang berbayar tadi. Optimisasi SEO yang sebelumnya Anda lakukan akan memiliki atau kita bisa bilang bersifat lebih long term, sehingga dalam jangka panjang investasi yang Anda keluarkan untuk SEM itu cenderung akan menurun dan loyal customer yang nanti masuk melalui SEO akan meningkat. Pada titik ini, investasi tadi yang Anda sudah keluarkan pada ads bisa ditekan dan Anda akan tetap mendapatkan traffic sesuai harapan Anda atau goals yang bisa Anda capai sesuai harapan Anda melalui channel organik. Bila pengoptimalan mesin pencari sudah Anda lakukan, kemudian channel apa lagi yang bisa Anda manfaatkan? Selain mesin pencari, channel lain yang bisa Anda manfaatkan adalah sosial media. Sosial media di sini bisa beragam, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, dan masih banyak lagi. Dari sosial media, Anda bisa aktif membuat konten yang Anda posting di sana setiap hari. Anda bisa berinteraksi dengan audiens Anda atau fans Anda atau dengan customer Anda. Anda bisa mengajak mereka untuk terjun dalam activity yang Anda tawarkan mungkin, atau berinteraksi langsung dengan produk-produk yang Anda tawarkan dengan mencoba mengajak mereka merasakan experience digital atau experience virtual misalnya. Banyak hal yang bisa Anda lakukan melalui sosial media. Bisa dikatakan interaksi yang terjadi antara brand dan audience itu jauh lebih kuat di sosial media karena ada interaksi dua sisi yang bisa Anda lakukan di sana. Ketika contohnya mereka membuat komentar di postingan-postingan Anda bisa langsung membalasnya atau meresponnya. Kemudian bila Anda melihat ada activity dari audiens Anda yang mungkin berkaitan dengan produk Anda juga bisa membalas komentar mereka dengan langsung membuat komentar di postingan-postingan itu. Dan banyak hal yang bisa dibilang membangun kedekatan dengan lebih kuat dengan audiens atau customer kita. Sosial media adalah channel yang sangat baik dalam membentuk customer yang jauh lebih loyal dengan produk yang Anda tawarkan. Selain metode organik seperti tadi posting, komen, ada metode lain di media sosial. Ya, dari media sosial kita juga bisa melakukan atau menjalankan sebuah iklan. Jadi organic post yang kita miliki bisa mendapatkan engagement yang lebih luas atau reach yang lebih luas. Dan dengan cara ini kita akan sedikit mempersingkat waktu untuk membaca atau mempelajari behavior dari audiens atau customer kita saat mereka berinteraksi dengan produk atau service yang kita tawarkan melalui media sosial. Apa keunggulannya, apa keutamaannya dengan melakukan hal ini? Ketika kita mampu mempelajari behavior audiens, maka kita akan bisa membuat sebuah konten yang memiliki kecenderungan untuk mendapatkan respon dari audiens. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting, terutama di media sosial. Karena bagaimana kita membuat posting, bagaimana kita menentukan konten yang kita ingin deliver, itu adalah kunci terbaik yang sebetulnya harus dikuasai oleh setiap pelaku bisnis. Karena bagaimana kita mendapatkan interaksi adalah ketika mereka atau audiens merasa tertarik. Hal sesimpel itu sebetulnya butuh waktu untuk analisanya.
butuh waktu untuk mempelajarinya. Dan dengan ads, proses tadi bisa dibuat dengan jauh lebih singkat. Dari beberapa channel yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin banyak audiens yang saat ini Anda miliki sudah mulai terhubung dengan Anda. Seperti misalnya, mereka sudah mulai mendaftarkan nomor telepon mereka, atau mungkin mereka mensubmit atau mendaftarkan email mereka. Yang artinya itu adalah leads buat Anda. Kemudian apa yang bisa Anda lakukan dari itu semua? Ada dalam digital marketing yang bisa membantu Anda untuk memanfaatkan audiens tersebut. Bagaimana cara memanfaatkannya? Dalam hal ini, kita akan gunakan email marketing. Secara umum, email marketing sama halnya dengan saat kita mengirim email kepada seseorang. Perbedaannya adalah kita mengirimkan email yang berisikan tentang promosi atau berita terbaru dari service yang kita miliki, atau apapun yang berkaitan dengan bisnis kita. Dan kita lakukan ini secara masif. Kenapa masif? Karena kita sudah mengumpulkan audiens tadi dengan jumlah yang biasanya lebih dari satu, entah itu puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Dan kita mengirimkan kepada audiens tadi melalui platform email blast, seperti misalnya Mailchimp, Aweber, dan masih banyak lagi platform di sana. Ini adalah beberapa provider yang memang menyediakan layanan khusus untuk berkirim email yang berisikan promosi. Kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena banyak dari audiens kita yang mungkin pernah berinteraksi tapi enggan melanjutkan interaksi berikutnya karena mungkin mereka memiliki keterbatasan waktu untuk mempelajari produk kita, atau mungkin mereka punya keengganan karena ketidakpahaman mereka terhadap servis kita. Ini adalah kesempatan sebetulnya di mana kita mampu menjelaskan dengan lebih lengkap dan lebih detail apa sih sebetulnya servis kita, apa sebetulnya keuntungan service yang kita miliki bagi audiens kita. Dan email marketing salah satu cara yang terbaik dalam mendeliver pesan tersebut. Jadi, para pelaku bisnis bisa menjelaskan produk mereka atau service mereka yang mungkin belum dipahami sepenuhnya oleh audiens melalui email marketing. Metode digital marketing yang terakhir yang saya akan jelaskan di video ini adalah video marketing. Secara umum, video marketing sama halnya dengan orang-orang yang buat video kemudian di-upload di platform berbagi video. Perbedaannya adalah dalam video marketing, Anda akan membuat konten promosi yang akan menjelaskan service atau produk yang Anda miliki. Banyak sekali keunggulan dari video marketing ini sendiri, karena secara umum video sangat mudah dicerna oleh audiens dan jauh lebih mudah dipahami ketimbang artikel misalnya. Dalam video juga kita bisa mendeskripsikan atau memperagakan bagaimana cara menggunakan sebuah produk atau keunggulan yang mungkin tidak banyak orang pahami dari sebuah produk. Sehingga video marketing bisa menjadi pilihan yang sangat menarik buat Anda untuk mulai menggunakan atau memanfaatkan digital marketing sebagai media promosi Anda. Nah, dari beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan, tentu Anda berpikir bagaimana cara sederhana untuk bisa memulai itu semua. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan lagi tentang bagaimana cara memulainya. Yang pertama, tentukan goals atau objektif marketing Anda. Karena dari sini Anda tahu siapa audiens Anda, di mana atau apa platform yang akan Anda manfaatkan, kemudian berapa besar investasi, entah itu biaya atau waktu yang Anda perlukan.
Kemudian yang kedua, setelah objektif marketingnya sudah terdefine atau terdefinisikan dengan baik, maka kita perlu memperhatikan siapa audiens yang akan menjadi target marketing kita. Hal inilah yang perlu Anda pelajari, bagaimana audiens itu berinteraksi dengan produk Anda atau service Anda. Karena ini akan menentukan seberapa besar kesuksesan dari activity marketing yang Anda lakukan. Yang ketiga, menetapkan atau menentukan platform atau channel apa yang cocok untuk objektif marketing Anda tadi. Hal ini juga akan mempengaruhi kesuksesan dari activity marketing Anda. Karena platform adalah tempat di mana audiens itu berkumpul. Dan platform ini juga lah yang akan menentukan konten apa yang kita perlu buat. Sehingga itu semua sangat-sangat perlu diperhatikan. Ketika 3 hal tadi sudah Anda tentukan, yang terakhir adalah jalankan campaign digital marketing Anda. Dan evaluasi setiap result yang Anda berhasil dapat selama berjalannya campaign tersebut. Ini juga sangat penting karena mengevaluasi dan mengoptimasi ini juga bagian dari bagaimana digital marketing memberikan efek yang positif buat bisnis Anda. Oke, saya sekarang sudah di penghujung video ini. Semua hal yang sudah saya jelaskan bisa dibilang cukup umum atau masih dasar ya di digital marketing. Tapi saya yakin ini cukup bermanfaat buat Anda, terutama bagi Anda yang saat ini masih berpikir atau bingung bagaimana sih memulai sebuah kampanye atau marketing di dunia digital. So, saya harap itu semua bisa menjelaskan dan membantu Anda ya dalam prosesnya. Bila video ini mampu memberikan manfaat buat Anda, jangan lupa like dan share video ini ke semua teman-teman Anda, dan tetap tungguin terus video-video bermanfaat berikutnya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan kata yang saya telah lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.